Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, selamat datang di channel Karissa dan Kalila. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman bersama teman, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan 1. Siswa dapat menjelaskan manfaat maaf memaafkan dengan tepat. 2. Siswa dapat menggunakan ungkapan permintaan maaf secara tertulis dengan tepat. 3. Siswa dapat mempraktikkan gerak bertumpu dalam aktivitas senam lantai. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Manfaat maaf memaafkan. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang kalimat permintaan maaf. Jika kita berbuat salah kepada orang lain, kita harus mau meminta maaf. Nah, meminta maaf itu ada manfaatnya, anak-anak. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Anak-anak, dari bacaan tadi, apa yang harus kita lakukan jika bersalah? Apa ya anak-anak? Tentu saja jika bersalah kita harus meminta maaf. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang meminta maaf? Nah, jika ada teman yang meminta maaf, kita harus berbesar hati untuk memaafkannya. Kemudian, apa saja ya manfaat saling memaafkan? Nah, anak-anak, manfaat saling memaafkan yaitu orang bisa terlepas dari rasa bersalahnya, dapat menyelesaikan permasalahan, dan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Sekarang, ceritakan peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap gambar. Anak-anak, di sini ada beberapa gambar yang akan kita buat menjadi cerita. Gambarnya sudah berurutan. Coba anak-anak perhatikan gambar yang pertama. Kita buat ceritanya ya, contohnya seperti ini. Siti dan Lani sedang bersepeda bersama. Lalu gambar yang kedua, Lani tidak sengaja menabrak sepeda Siti. Gambar yang ketiga, Siti terjatuh dari sepedanya setelah ditabrak oleh Lani. Kemudian gambar yang keempat, Lani segera menolong Siti yang terjatuh. Gambar yang kelima, Lani juga membantu Siti berdiri dan berjalan. Kemudian gambar yang keenam, Lani meminta maaf kepada Siti atas kesalahannya yang tidak sengaja menabrak sepeda Siti. Siti pun mau memaafkan Lani. Mereka kembali berteman baik. Slide 8. Itu tadi contoh ceritanya ya anak-anak. Coba kalian buat ceritanya berdasarkan gambar di buku tulis kalian masing-masing. Berdasarkan cerita tadi, Lani meminta maaf kepada Siti itu ada pada gambar keberapa ya anak-anak? Apakah ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, atau ke-6? Coba kalian perhatikan. Ya, Lani meminta maaf kepada Siti ada pada gambar yang ke-6. Mereka sedang bersalaman dan saling memaafkan.
Anak-anak, setelah kita membuat cerita tentang Lani dan Siti tadi, sekarang kita jawab ya pertanyaan berikut ini. Mengapa Lani meminta maaf kepada Siti? Kenapa ya anak-anak? Ya, karena Lani bersalah, tidak sengaja menabrak sepeda Siti. Kemudian, menurutmu bagaimana sikap Lani yang meminta maaf kepada Siti? Tentu saja sikap Lani sangat bagus dan baik untuk ditiru. Lalu, mengapa kamu berpendapat demikian? Karena Lani mau meminta maaf dan mau bertanggung jawab. Lalu, jika kejadian yang dialami Siti menimpamu, apa yang kamu lakukan anak-anak? Nah, jika kalian ada di posisi Siti, teman kalian bersalah, lalu teman kalian minta maaf. Nah, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Tentu saja memaafkannya ya anak-anak. Pagi tadi, Beni bangun kesiangan. Beni terburu-buru berangkat ke sekolah. Beni bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Beni menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Beni meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan Bu Guru, Beni menulis surat untuk Edo. Beni ingin meminta maaf kepada Edo. Nah, anak-anak, kira-kira seperti apa ya surat yang dibuat oleh Beni? Yuk kita bantu Beni menulis surat untuk Edo. Nah, seperti ini mungkin contohnya. Edo, maafkan aku ya. Tadi aku tidak sengaja menabrakmu. Aku tadi terburu-buru. Maafkan aku, tadi tidak membantumu membereskan buku-bukumu yang terjatuh. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dari Beni. Nah, itulah contoh surat permintaan maaf dari Beni untuk Edo. Nah, karena Beni sudah menulis surat permintaan maaf untuk Edo, Edo sudah memaafkan Beni. Persahabatan mereka kembali baik. Kini Edo dan Beni berolahraga bersama teman-teman. Mereka berlatih gerakan bertumpu dengan kursi. Berikut ini adalah langkah-langkah gerakan bertumpu. Nah, coba anak-anak perhatikan gambarnya ya. Yang pertama, sikap awal. Tangan kanan bertumpu pada kursi. Berdiri pada kaki kanan. Nah, tangan kanannya ada di kursi, bertumpu pada kursi, kemudian yang dipakai untuk berdiri adalah kaki kanan. Lalu sapukan kaki kiri dari arah depan, samping, hingga belakang. Nah, kaki kiri kalian gerakkan dari arah kiri, ke depan, samping, hingga belakang. Yang ketiga, ulangi gerakannya. Pindahkan tumpuan pada tangan kiri. Nah, setelah kalian menggunakan tangan kanan untuk bertumpu, lalu gunakan tangan kiri kalian. Kaki kanan disapukan dari arah depan, samping, hingga belakang. Seperti tadi ya anak-anak, kalau tadi yang digerakkan adalah kaki kiri, nah sekarang yang digerakkan adalah kaki kanan. Itulah cara melakukan gerak bertumpu pada kursi. Nah, gerakan ini berguna untuk melatih kekuatan dan keseimbangan tubuh kalian. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran 2. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan dapat anak-anak pahami dengan baik ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria, dan harus selalu rajin belajar. Jangan lupa subscribe channel Karissa dan Kalila. Tekan tombol loncengnya untuk dapat update video terbaru kita. Like, komen, dan share videonya juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.